Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Peternak Kode, channel yang mana selalu ngasih trik-trik menarik dan source code gratis ke teman-teman semua. Baiklah, pada playlist yang baru ini, playlist Laravel 8 ini, di sini saya akan menjelaskan mulai dari awal cara penginstalan sampai nanti cara pengcustomannya. Baiklah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa Laravel versi 8 ini sudah rilis sejak tanggal 8 September 2020. Jadi untuk saat ini untuk Laravel versi 8 ini termasuk masih hangat dan pas jika teman-teman semuanya mempelajarinya. Sampai nanti ada beberapa fitur-fitur yang dimiliki hanya di versi 8. Dan seperti yang teman-teman lihat bahwa di sini salah satu requirement-nya adalah menggunakan PHP 73 ke atas, dan pastikan PHP teman-teman juga sudah terinstall PHP 73 atau di atasnya. Baiklah, cara penginstalannya langsung saja kita merujuk ke dokumentasinya. Teman-teman bisa masuk ke laravel.com dan di dalam menu installation di sini kita bisa mempraktekkan instalasinya menggunakan baris berikut. Composer create project ini langsung kita masuk ke foldernya terlebih dahulu. Ya, punya saya ada di folder public HTML di sini, dan silakan teman-teman jalankan baris perintah berikut. Untuk nama projectnya ya, saya kasih nama Grucik Laravel 8 seperti ini. Langsung kita eksekusi. Oke, sebenarnya yang lebih tepatnya tidak menggunakan user root, tapi nggak masalah, kita tetap bisa create projectnya. Ya, kita tunggu beberapa saat sampai proses ini selesai. Penginstalan Laravel kita sudah selesai, dan dari penginstalan tersebut sudah berhasil terinstall beberapa package yang ada di Laravel versi 8.01 ini, dan teman-teman bisa mencoba menjalankannya dengan cara memanggil localhost Laravel, nama projectnya tadi, Grucik Laravel 8 seperti ini, dan masuk ke folder public. Dan di sini saya menggunakan Ubuntu dan memiliki notifikasi error seperti ini. Ini berarti untuk folder storage sendiri permissionnya bisa kita rubah terlebih dahulu. Oke, kita lakukan dengan kita full akseskan seperti ini untuk folder storage. Ya, dan satu lagi di folder bootstrap case. Ya, ada di folder ini, dan kita refresh lagi. Ya, dan penginstalannya sudah berhasil, dan di sini kita bisa mempelajari sedikit mengenai routing yang ada di Laravel. Coba kita bisa cek di dalam dokumentasinya, dan kita pun bisa menggunakan local development server menggunakan perintah PHP artisan soft ini. Coba kita jalankan juga. Oke, maaf, belum masuk ke projectnya. Ya, seperti ini, baru kita jalankan
PHP Artisan Serve. Ya, seperti biasa pada versi sebelumnya kita menggunakan port 8000. Ya, seperti ini. Dan coba kita cek ke scriptnya. Kita akan masuk ke projectnya. Ada hal yang berbeda dengan versi sebelumnya. Pada versi 8 ini, coba kita langsung menuju ke routing ke web. Ya, di sini coba kalau kita perhatikan, di sini kalau kita melihat susunan foldernya, ada beberapa yang berbeda dari versi sebelumnya, antara lain yaitu untuk folder model saat ini berada di ada di folder app, yang sebelumnya ada di luar app ya. Dan untuk routing sendiri, ketika teman-teman memanggil controller, sebentar akan saya buatkan controller terlebih dahulu. Oke, kita menggunakan URL seperti biasa saja. Ya, jadi di sini saya akan mempraktekkan terlebih dahulu untuk membuat controller yang akan kita akses. Ya, cukup dengan perintah PHP Artisan make controller. Controller yang akan buat adalah users controller. Seperti ini. Oke, maaf saya salah menulis. Ya, dan berhasil, controllernya ada di sini. Dan di dalamnya saya akan membuat function index. Ya, saya save, dan di routing saya sudah menyiapkan root seperti ini. Penulisannya saya samakan dengan dokumentasi resmi dari Laravel 8. Cara penulisannya, parameter kedua dari get ini kita tulis dalam bentuk array dengan memanggil kelasnya, kemudian diberikan tanda seperti ini, dan diikuti dengan function yang akan kita jalankan. Coba kita jalankan di sini. Ya, berhasil menampilkan tag yang ada di user controller ini, di function index. Dan sebenarnya apa yang terjadi pada routing Laravel 8 ini, sebenarnya perlu teman-teman semua ketahui bahwa pada routing sebelumnya, pada routing versi Laravel 7 ke bawah, kita terbiasa menuliskannya dengan memanggil kelasnya diikuti dengan metodenya seperti ini. Ya, coba kalau kita jalankan, ya bisa. Tetapi apabila kita tidak menyebutkan namespace-nya, saya optimize terlebih dahulu. Ya, maka akan terjadi error seperti ini. Jadi kelas users controller ini tidak ditemukan, atau Laravel sendiri tidak bisa menemukan. Dan sebenarnya apa yang terjadi?
Sebenarnya di routing Laravel 8 ini, default dari namespace di routing ini adalah null. Berbeda dengan versi-versi sebelumnya, itu didefaultkan di folder controller. Untuk memahami, coba kita menuju ke folder provider dan di bagian root service provider. Ya, coba kita perhatikan pada atribut namespace ini masih terisi null. Dan untuk membuat seperti Laravel sebelumnya, biar kita tidak kesulitan mempelajarinya di Laravel 8 ini, biar routingnya seperti Laravel sebelumnya, kita cukup di sini membuat path foldernya, membuat namespace-nya mulai app http controller. Ada satu yang kelupaan, kita harus men-set namespace-nya ini di bagian di function boot ini. Ya, kita isikan atribut di atas. Dan pada bagian API-nya juga, kalau kita mau pakai API dengan namespace yang sudah kita deklarasikan seperti itu. Ya, dan hasilnya seperti ini. Kita bisa menjalankan routing di Laravel 8 tanpa memanggil namespace-nya, karena sudah kita defaultkan di root service provider. Oke, hanya perbedaannya hanya di baris ke-28 dan kita tambahkan baris 40 dan baris 44 ini. Oke, untuk routing perbedaannya hanya di bagian itu. Dan untuk teman-teman, selamat mencoba, semoga tetap terus berkarya dengan Laravel 8 ini. Nantinya ke video yang selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membuat out di Laravel 8 menggunakan JetBrains. Baik, terima kasih. Sekian dari Peternak Kode. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.